Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Salma, mahasiswa Teknik Informatika, Institut Widya Pratama, dengan NIM 222400180 kelas 7B42. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu teknik penyerangan cyber, yaitu brute force attack. Nah, apa itu brute force attack? Brute force attack adalah teknik penyerangan yang mencoba menebak kredensial seperti username dan password secara sistematis dengan alat otomatis. Penyerang akan mencoba banyak kombinasi sandi satu persatu hingga menemukan yang cocok. Contohnya mencoba 4 digit seperti 0000, 0001, 002, dan seterusnya. Serangan ini tidak hanya menargetkan akun pengguna. Brute force juga bisa diarahkan ke kunci enkripsi atau token autentikasi. Jadi intinya, brute force mengandalkan volume percobaan, bukan eksploitasi bug, sehingga efektivitasnya bergantung pada panjang dan kompleksitas sandi serta proteksi yang diterapkan. Oke, lanjut. Di sini kita lihat kenapa brute force attack bisa jadi ancaman besar buat sistem yang tidak punya perlindungan yang kuat. Jika serangan berhasil, penyerang bisa mendapatkan akses tidak sah ke akun user atau lebih parahnya lagi ke akun administratif. Nah, dari situ itu sering bisa menjadi jalan masuk untuk pergerakan lateral atau pelaku bisa menjelajahi jaringan, kemudian mencuri data atau mengeksekusi payload seperti malware atau ransomware. Karena serangan ini diotomatisasi, brute force attack sangat efektif terhadap sistem yang lemah. Contohnya yang tidak memakai MFA atau multi-factor authentication dan tidak membatasi percobaan login. Singkatnya, sekali akun terkompromi, dampaknya bisa meluas dari kehilangan data hingga gangguan operasional besar. Nah, kalau dilihat dari alurnya sendiri, prosesnya sebenarnya sederhana tapi sangat efektif. Pertama, penyerang akan memilih target, lalu mereka mengumpulkan informasi pendukung, misalnya username umum, pola kata sandi yang sering dipakai, atau bahkan data bocoran dari situs lain. Tujuannya biar peluangnya semakin besar. Setelah itu, penyerang menjalankan software atau script khusus yang bisa mencoba ribuan hingga jutaan kombinasi password secara otomatis dan super cepat. Program itu akan terus mencoba berbagai kombinasi username dan password ke sistem target sampai menemukan yang cocok. Dan kalau akhirnya berhasil, penyerang bisa masuk ke sistem secara sah, seolah-olah dialah adalah pengguna yang asli. Oke, sekarang kita lihat beberapa varian atau jenis brute force yang sering dipakai. Yang pertama ada simple brute force attack. Di sini penyerang akan mencoba semua kombinasi karakter, huruf, angka, dan simbol satu persatu sampai ketemu yang cocok. Cara ini yang paling dasar tapi juga paling lama kalau passwordnya rumit. Yang kedua ada dictionary attack. Kalau tadi semua kombinasinya dicoba, sekarang penyerang pakai daftar kata atau word list. Biasanya berisi kata-kata umum atau password yang sering dipakai orang, misalnya password 123, admin, atau 123456. Selanjutnya, hybrid brute force attack. Di sini penyerang menggabungkan pendekatan dictionary dengan variasi tambahan seperti angka, simbol, atau huruf besar kecil. Contohnya dari kata admin jadi admin 123 atau @tm1n. Kemudian yang keempat ada reverse brute force attack. Kalau sebelumnya satu akun dicoba dengan banyak password, kali ini sebaliknya, yaitu satu password dicoba ke banyak username. Biasanya penyerang pakai kata sandi umum lalu mencoba ke banyak akun yang berbeda. Dan terakhir ada credential stuffing. Ini termasuk yang paling sering sekarang. Penyerang menggunakan username dan password yang sudah bocor dari situs lain, lalu mencobanya di berbagai layanan. Nah, jadi dari kelima jenis ini, semuanya punya prinsip yang sama, yaitu mencoba menebak kredensial, cuma caranya aja yang berbeda-beda. Sekarang kita bahas tentang tanda-tanda terjadinya brute force attack. Biasanya, serangan ini bisa dideteksi dari pola aktivitas yang tidak biasa di sistem. Misalnya ada lonjakan percobaan login yang gagal dari satu IP address atau dari rentang IP yang sama. Selain itu, sering juga terlihat banyak akun terkunci dalam waktu bersamaan karena sistem mendeteksi terlalu banyak login yang gagal. Lalu ada juga peningkatan traffic login yang drastis, terutama di jam-jam yang tidak normal, misalnya tengah malam atau dini hari. Dan yang terakhir, log server biasanya menunjukkan pola percobaan berulang, seperti percobaan login ke banyak akun dengan urutan yang mirip. Salah satu contoh nyata yang pernah dialami yaitu oleh perusahaan The North Face pada tanggal 23 April 2025. Perusahaan tersebut mengkonfirmasi bahwa mereka mengalami serangan credential stuffing. Singkatnya, pelaku menggunakan username dan password yang bocor dari situs lain, lalu mencoba login secara otomatis ke akun pelanggan The North Face. Masalah utamanya adalah
banyak pengguna masih memakai password yang sama di beberapa akun, sehingga serangan ini cukup mudah berhasil. Akibatnya data seperti nama, alamat, email, dan riwayat pembelian pelanggan ikut terdampak. Namun informasi kartu pembayaran dilaporkan tetap aman dan tidak tersusupi. Sebagai langkah cepat, Northwest langsung mewajibkan reset password untuk seluruh akun yang terdampak, serta mengimbau pelanggan agar menggunakan password yang unik di setiap situs dan menggunakan multi-factor authentication untuk perlindungan tambahan. Sekarang kita masuk ke bagian mitigasi dan pencegahan brute force attack. Secara umum, langkah pencegahan ini bisa dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu autentikasi pengguna, pertahanan aplikasi, dan juga keamanan data. Yang pertama, dari sisi autentikasi pengguna, yaitu gunakan multi-factor authentication atau MFA supaya walaupun passwordnya berhasil ditebak, penyerang tetap tidak bisa masuk tanpa faktor verifikasi kedua. Selain itu, pastikan pengguna memakai password yang unik dan kompleks, minimal 12-16 karakter, dan tidak menggunakan password yang sama di banyak layanan. Kemudian, dari sisi pertahanan aplikasi, terapkan rate limiting, yaitu membatasi jumlah percobaan login dari satu alamat IP dalam jangka waktu tertentu. Gunakan juga mekanisme logout dan captcha supaya sistem bisa mendeteksi dan menghentikan percobaan otomatis dari bot. Dan jangan lupa bisa juga pakai blacklist password, misalnya melarang penggunaan kata sandi umum seperti 13456. Kemudian terakhir ada dari sisi keamanan data. Pastikan semua password disimpan dalam bentuk hash yang kuat menggunakan algoritma seperti Argon2 atau Bcrypt supaya sulit dipecahkan kalau datanya bocor. Kemudian lakukan monitoring aktivitas login secara real time untuk mendeteksi pola mencurigakan seperti lonjakan gagal login atau upaya login dari lokasi yang tidak biasa. Jadi intinya, perlindungan terhadap brute force attack itu nggak cukup hanya dari sisi penggunanya saja, tapi juga harus didukung sistem keamanan yang kuat di sisi server dan juga aplikasinya. Selanjutnya ada teknologi-teknologi pendukung keamanan yang bisa membantu mencegah atau meminimalkan dampak brute force attack. Yang pertama, Web Application Firewall. Teknologi ini berfungsi untuk memblokir pola serangan brute force dengan cara mengenali dan menghentikan lalu lintas yang mencurigakan sebelum mencapai aplikasi web. Kedua, ada SIEM dan EDR. Keduanya digunakan untuk mendeteksi pola login yang tidak wajar dan memberikan peringatan dini di saat ada aktivitas mencurigakan di sistem. Yang ketiga ada konsep Zero Trust Authentication. Prinsipnya setiap akses harus diverifikasi ulang, bahkan jika pengguna sudah login sebelumnya. Jadi sistem tidak langsung percaya begitu saja pada setiap permintaan akses. Dan yang terakhir ada passwordless login. Metode ini mulai banyak digunakan karena bisa mengurangi resiko kebocoran password dengan menggantinya menggunakan verifikasi biometrik atau token keamanan. Nah, kesimpulannya yaitu brute force attack merupakan salah satu teknik serangan cyber yang sering berhasil karena kelemahan perilaku manusia, terutama kebiasaan menggunakan password yang lemah atau sama di banyak akun. Untuk menjaganya, pertahanan utama ada di dua sisi. Dari sisi pengguna dengan menerapkan MFA atau multi-factor authentication, dan dari sisi sistem dengan rate limiting atau pembatasan jumlah login, serta hashing yang kuat agar kredensial tetap aman. Dengan langkah-langkah ini, serangan brute force bisa dicegah sejak awal sebelum penyerang mendapatkan akses tidak sah. Sekian presentasi saya tentang brute force attack. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya menjaga keamanan akun dan sistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.